Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mendemokan video dari aplikasi yang saya buat, yaitu tentang sistem pakar identifikasi modalitas pelajar dan kecerdasan ganda. Tampilan awalnya adalah tampilan home yang berisi informasi-informasi mengenai pengertian dari sistem pakar, pengertian dari modalitas belajar, pengertian dari kecerdasan ganda, kemudian tentang aplikasi, visi, misi dari tempat penelitian. Nah, selanjutnya di sini ada button login untuk melakukan login dan exit untuk keluar dari aplikasi. Di sini saya akan menunjukkan button login terlebih dahulu. Nah, kemudian ini adalah form untuk login, dan jika belum memiliki akun, maka bisa klik daftar di sini. Caranya yaitu masukkan nama lengkap terlebih dahulu, misalnya Citra Widura. Kemudian username Citra, password Citra123, kemudian Citra ini akan melakukan login sebagai apa? Admin atau user. Jika admin maka pilih admin, jika user maka pilih user. Kemudian pilih admin, kemudian klik daftar. Oke, berarti Citra akan login sebagai admin. Kemudian, jika kalian ingin mendaftar sebagai user, maka klik daftar, kemudian masukkan namanya, misalnya Sari Kirana. Username Sari, 123 Sari, titelnya yaitu user, dan klik daftar. Oke, berarti Sari bisa login sebagai user dan Citra bisa login sebagai admin. Di sini saya akan login terlebih dahulu sebagai admin dengan username Citra tadi. Citra 123. Oke. Nah, berikut adalah tampilan jika login sebagai admin. Di sini ada data master, yaitu data untuk admin mengolah data-datanya, seperti data kasus, data jenis, variabel, dan role. Karena ini sistem pakar, maka dia memiliki role. Kemudian untuk data jenis, nah di sini karena saya cuma meneliti 2 kasus deskripsi saya, yaitu modalitas belajar dan kecerdasan ganda, maka kasusnya cuma ada 2. Namun jika admin ingin menambahkan kasus lain, admin bisa mengklik di new, kemudian klik nama kasusnya, misalnya kasus tes IQ. Kemudian klik save. Nah, untuk ID itu otomatis dia dari database langsung. Kemudian jika admin ingin mengedit atau terdapat kesalahan pada namanya, admin bisa klik kanan, kemudian pilih edit, dan ganti nama, misal tes IQ. Kemudian klik save. Oke. Nah, jika admin ingin menghapus kasusnya jika tidak digunakan, maka bisa klik kanan lagi, kemudian pilih delete, dan yes. Oke, data berhasil dihapus. Nah, selanjutnya untuk data jenis. Untuk data jenis di sini, kecerdasan ganda ada 4 jenis dan modalitas belajar ada 3 jenis, yaitu visual, kinestetik, auditori. Untuk kecerdasan ganda ada linguistik, logika, matematika, musik, interpersonal. Caranya yaitu jika admin ingin menambahkan jenis baru, kan bisa klik new di sini, kemudian kodenya masukin. Misalnya untuk menambahkan kecerdasan ganda KG 5, nama jenisnya misalnya natural. Kasus berarti kecerdasan ganda, kemudian solusinya lebih banyak melakukan observasi pada alam, dan klik save. Oke. Nah, seperti tadi, jika admin ingin menghapus jenisnya tersebut, admin bisa klik kanan, kemudian pilih delete.
Namun jika ingin mengedit, pilih edit. Seperti tadi, edit, misalnya ganti ke jelas. Misalnya ingin mengganti nama jenisnya menjadi seni. Jika tidak jadi, maka bisa klik cancel. Namun jika tetap ingin merubahnya, bisa klik kanan lagi, kemudian delete, ganti seni, kemudian save. Oke. Nah, jika tidak dibutuhkan, admin bisa klik kanan, pilih delete, kemudian klik yes. Oke, data berhasil dihapus. Nah, selanjutnya untuk data variabel, di sini untuk tiap-tiap jenis itu memiliki 3 variabel. Seperti yang terlihat, untuk auditory itu adalah output tipenya. Dia memiliki 3 variabel, itu mudah mengingat, lambat dalam berbicara, tidak bisa konsentrasi. Begitupun dengan kinestetik. Kinestetik adalah tipe output, dan yang 3 ini adalah inputannya. Jika admin ingin menambahkan sama, klik button new, kemudian masukkan kode, yaitu ID. ID tidak boleh sama. Maka jika admin ingin menambahkan di auditory, admin bisa menambahkan dengan ID A04. Nama variabel, misalnya sulit memahami, suka mendengar guru bercerita. Kemudian tipe variabel misalnya input, dan itu adalah jenisnya auditory. Kemudian klik save. Data berhasil disimpan. Oke. Nah, di sini tadi A04 yang sudah kita masukkan. Jika ingin mengedit, bisa klik kanan, kemudian pilih edit. Kita hapus. Dan kita save lagi. Oke. Dan kita delete. Pilih, klik kanan, delete. Yes. Oke, data berhasil dihapus. Selanjutnya untuk data row. Di sini admin harus terlebih dahulu memilih jenis dari row. Jenis dari row yang akan diolah, misalnya untuk linguistik. Nah, ini adalah row untuk linguistik. Karena di linguistik tadi memiliki masing-masing 3 variabel, maka di sini juga 3 variabel. Dan untuk fuzzy logic, itu jika memiliki 3 variabel, maka jumlah row-nya ada 27. Nah, jika admin tidak bisa menambahkan row, karena jika admin ingin menambahkan row, maka hitungannya juga akan berubah. Di sini, admin hanya bisa melakukan pengeditan. Misalnya, iya, admin menggantinya menjadi iya, tidak, iya. Dengan cara klik 2 kali, kemudian hapus iya, dan klik tidak. Kemudian klik save. Nah, maka tidak. Sudah berhasil disimpan. Oke. Kemudian saya akan ganti lagi menjadi iya. Saya save. Oke, data berhasil disimpan. Nah, jika admin ingin melakukan pengeditannya, sama. Klik 2 kali di sini. Bukan dengan klik kanan, tapi klik 2 kali. Di sini, saya mau mengganti tidak. Dan klik save. Nah, maka dia, jika dia memilih iya, maka dia tidak, kecerdasan gandanya tidak musik. Nah, saya akan ganti lagi karena itu akan menyebabkan kesalahan nanti pada proses identifikasi. Nanti lagi menjadi musik. Kemudian saya klik save. Oke. Nah, setelah itu, admin juga bisa melakukan proses identifikasi. Nah, di sini saya ingin melakukan proses identifikasi sebagai user.
Caranya dengan klik login, kemudian pilih user. Jadi nama usernya adalah, maaf saya lupa. Oke, kita bisa lihat di database. Atau saya tetap masuk sebagai admin saja. Baiklah, di sini kita akan masuk sebagai user lagi. Klik login, kemudian masukkan username-nya dan password. Oke. Nah, jika login sebagai user, maka tampilannya seperti ini. Data master akan hilang. Cuma ada proses identifikasi, laporan, dan login. Kemudian kita klik, kita sudah berada di form proses identifikasi. Jika ingin melakukan identifikasi, ketikkan nama terlebih dahulu. Sari Kirana. Misal dia berumur 17 tahun. Jenis kelamin perempuan, kelas 12. Kemudian dia ingin mengidentifikasi modalitas belajar. Nah, di sini dia harus mencentang atau memilih jawaban terlebih dahulu dari pertanyaan pertama. Mudah mengingat dengan cara mendengar, maka dia harus memilih dengan cara klik di sini, kemudian pilih apakah iya, netral, tidak. Misalnya dia pilih di sini netral, dan di sini iya, dan di sini tidak, di sini iya. Oke, nah jika semua sudah terisi, maka dia bisa klik proses. Nah, saat diklik proses, dia akan memunculkan nilai dari jawaban yang telah dipilih tadi. Berikut. Di sini untuk visual 00 peringkat 6, bisa dilihat di bawah sini. Kemudian nilai anggotanya, nilai keanggotaan, kemudian hasilnya. Karena di sini kinestetik auditory 6, maka teridentifikasi tipe modalitas belajar dari Sari Kirana, yaitu kinestetik dan auditori. Kenapa 6? Karena di sini perhitungan dari skripsi. Rentang nilai yang dikasih itu yaitu 1-6. Nah, jika dia kemudian klik save untuk menyimpan datanya. Setelah itu, misalnya dia ingin melakukan identifikasi sekali lagi. Dan misalnya dia memilih kecerdasan ganda. Oke. Nah, berikut pertanyaan untuk mengidentifikasi kecerdasan ganda. Misal di sini dia pilih netral, iya, tidak, netral, tidak, netral. Nah, kemudian
Jika telah selesai mengisi semua pertanyaan, bisa klik proses di sini. Nah, maka dia akan menampilkan tipe kecerdasan gandanya yaitu linguistik dan musik. Dan menunjukkan hasil perhitungannya yaitu nilai di sini. Nilai keanggotaan hasil. Ini nilai dari roll. Kemudian jika ingin menyimpannya, klik save. Oke, data berhasil simpan. Nah, untuk melihat laporan bisa klik di sini. Maaf, untuk ini agak lama. Nah, ini bisa atur terlebih dahulu tanggal untuk melihatnya apakah hari ini saja atau dari hari sebelumnya ada orang yang sudah melakukan, bisa. Nah, setelah itu klik view report. Maaf, bukan 18 Februari, tapi dari 18 Januari. Nah, berikut adalah data-data dari orang yang telah melakukan proses identifikasi. Nah, data ini bisa di print jika ingin memprint. Bisa klik print report di sini. Oke, maka akan keluar opsi untuk print. Kemudian close untuk keluar, exit. Sekian demo aplikasi skripsi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf kepada Ibu Pembimbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.